Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihdanita Farani dari kelas 6C PGSD dengan nomor absen 30. Jadi video ini adalah salah satu tugas UTS dari mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia, yang tugasnya ini adalah para mahasiswa dan mahasiswi diminta untuk membuat teknik pembelajaran sintaksis di sekolah dasar. Nah, seperti yang kita ketahui, di materi sintaksis ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada frasa, ada klausa, dan ada kalimat. Nah, saya sendiri mengambil materi kalimat aktif dan kalimat pasif di SD. Nah, selanjutnya kita langsung sebelum ke pengaplikasiannya, yang pertama-tama adalah kita akan membahas tentang alat dan bahan yang kita perlukan dalam membuat media ini adalah yang pertama ada kertas lipat, yang kedua ada gunting, lalu ada spidol, terus yang keempat ada bisa pakai styrofoam atau papan atau kardus. Yang selanjutnya ada double tip atau lem. Nah, di sini saya menggunakan double tip. Kenapa? Karena double tip ini lebih efektif dan tidak kotor gitu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat medianya. Sebenarnya medianya sangat mudah untuk dibuat. Dan mungkin ini adalah media yang paling sering digunakan oleh para pengajar karena memang penggunanya sangat efisien, efektif, dan tidak ribet. Nah, yang pertama-tama adalah sebenarnya ini kan tadi kita yang dari bahan itu kita memerlukan kertas lipat. Nah, kertas lipatnya ini ukurannya bebas, tergantung yang kita miliki di rumah atau seadanya di toko gitu ya. Jadi bentuknya ukurannya bebas, mau yang sebesar apapun, karena sebenarnya akan kita potong. Kenapa kita potong? Karena untuk agar space-nya nggak terlalu besar nanti di styrofoamnya biar muat gitu ya. Nah, di sini saya sudah memotong kertas lipatnya jadi sebesar ini. Nah, kertas lipatnya saya potong jadi sebesar ini. Kenapa tidak terlalu besar? Ya itu tadi, karena untuk menghemat space, untuk menghemat ruang. Nah, yang selanjutnya adalah yang harus kita siapkan juga sebenarnya adalah kalimatnya itu sendiri. Kalimat dari kalimat pasif dan kalimat aktif yang sudah kita buat sendiri. Lalu nanti di dalam kalimat itu kan pasti terdapat kata ya teman-teman. Nah, nanti per katanya itu dimasukkan ke dalam kertas lipat yang sudah kita potong-potong ini. Nah, di sini aku udah memasukkan kata-kata tersebut ke dalam kertas lipat. Di sini salah satu contohnya adalah petani. Nah, gini ya teman-teman, tulis semua kata yang ada di dalam kalimat itu ke dalam potongan kertas lipat ini. Nah, setelah jadi, nanti bagian belakang dari kertas lipat tersebut kita tempelkan double tip untuk nantinya kita tempelkan di styrofoam begitu ya, atau bisa styrofoam, bisa papan, atau bisa kardus bekas yang sudah kita hias dulu gitu ya. Jadi yang selanjutnya sekarang kita akan masuk ke pengaplikasiannya. Jadi nanti di kelas pertama-tama guru itu kan akan menyampaikan materi tentang kalimat, apa itu kalimat dan lain-lainnya. Setelah itu nanti anak-anak di kelas, peserta didik di kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok. Di sini saya mengambil kelas dengan jumlah siswa yang ideal, itu dengan isinya 20 siswa atau siswi. Nanti dibagi ke dalam 4 kelompok, berarti masing-masing kelompoknya itu ada 5 orang. Nah, nanti saya siapkan 5 kalimat yang sudah dipecah kata-katanya lalu dicampurkan. Nanti masing-masing anak dari satu kelompok ini kan berarti ada 5 anak ya. Nanti satu anak ini akan mendapatkan satu kalimat aktif dan satu kalimat pasif. Jadi nanti mereka diminta untuk mencari katanya dan menyusun katanya, lalu menempelkannya ke papan yang tadi sudah kita siapkan gitu ya teman-teman.
Nah teman-teman, jadi setelah peserta didiknya menempelkan kata-kata tadi menjadi sebuah kalimat, bisa dilihat di sini. Di sini kalimat aktif udah terisi, terus di sebelahnya juga ada kalimat pasif. Nanti setelah terisi kalimat aktif dan kalimat pasifnya, maka guru mengevaluasi hasil kerja peserta didik ini secara bersama-sama. Jadi nanti dilihat apakah penempatannya sudah benar. Lalu di sini kalau kita perhatikan, sebenarnya kan kalau kita merubah kalimat aktif ke kalimat pasif itu kan yang dirubah penempatan objeknya, subjeknya pasti berubah. Lalu tanda bacanya pun pasti berubah. Terus huruf kapitalnya juga pasti berubah. Terus kata kerjanya juga pasti berubah. Maka di sini perlu adanya pengecekan setelah penyusunan kalimat oleh peserta didik. Gitu. Jadi perlu adanya pengevaluasian. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian video yang hari ini saya buat. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu dan sukses terus. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.